Motorsport fairing cc kecil sempat menjadi motor idaman kebanyakan orang Indonesia. Kenapa? Ya karena motorsport fairing cc kecil bisa memberikan sensasi yang hampir sama dengan menggunakan motorsport fairing cc besar. Walaupun ya nggak sama-sama banget dalam hal performance dan gaya berkendara, tapi setidaknya tampilan yang ditawarkan bisa menyerupai motorsport fairing cc besar. Cuman ya gitu, kopong. Namun walaupun kopong, performansnya ya begitu, desainnya ya oke lah. Motorsport fairing sempat menjadi primadona, apalagi di tahun 2020 ke bawah. Ini adalah kayak masa kemasan motorsport fairing, yang mana penjualan motorsport fairing cukup bagus. Bahkan di era ini, produsen masih sangat antusias dalam hal mendevelop motorsport fairing. Menariknya adalah, selain motorsport fairing kecil menawarkan desain layaknya motorsport fairing ber-cc besar, motor ini juga menawarkan harga yang relatif terjangkau jika kita bandingkan dengan harga motorsport fairing yang memiliki cc lebih besar. Kita ambil contoh Yamaha R15. Pada tahun 2014, Yamaha mengeluarkan Yamaha R15 ke pasar Indonesia, dan ketika Yamaha R15 keluar di pasar Indonesia, motor ini bisa dikatakan motor jawaban dari kebanyakan orang yang pengen motor fairing cc kecil tanpa dimodifikasi. Karena mau bagaimanapun, sebelum ada R15, banyak banget orang yang memodifikasi motor mereka untuk dijadikan motor sport fairing. Dan salah satu motor yang banyak dimodifikasi bergaya ini tentu aja Yamaha Vixion. Harga Vixion secara baru saat itu kalau nggak salah di kisaran 24-26 juta rupiah. Sedangkan Yamaha R15 keluar dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan Vixion, yaitu di 28 juta rupiah. Dengan perbedaan harga yang sedikit, tentu aja kebanyakan orang membeli Yamaha R15. Dan ya, Yamaha R15 akhirnya cukup sukses di pasar Indonesia. Dengan kesuksesan yang ada, pada tahun 2017, akhirnya Yamaha mengeluarkan Yamaha R15 V3. Di versi ini, Yamaha R15 seperti sedang berada di masa puncaknya karena desainnya benar-benar keren banget. Mesinnya pun juga menggunakan mesin yang cukup baru, yaitu 155cc VVA. Dan yang pasti, beberapa fitur tambahan yang membuat motor ini semakin menarik. Dengan adanya hal tersebut, akhirnya harga Yamaha R15 V3 langsung melonjak dari 28 juta ke 34,5 juta rupiah. Oke, di sini kita masih terima. Harganya seperti masih masuk akal mengingat apa yang diberikan Yamaha seperti sepadan dengan harganya. Namun ketika Yamaha mengeluarkan pembaharuan lagi dengan Yamaha R15 dengan mengeluarkan V4, harga motornya langsung melonjak tajam, yang mana harganya langsung dijual mulai dari 38,9 juta sampai 43,5 juta rupiah untuk tipe tertingginya. Dan saat ini harganya Yamaha R15 tipe Connect ada di 40.950.000 rupiah dan untuk tipe ABS ada di harga 45.700.000 rupiah. Alamak najisnya. Ya, harga motor sport fairing yang tadinya 28 juta untuk tipe terendah saat ini udah di 40 juta rupiah kurang 50.000 untuk tipe terendahnya. Dan yang bikin ironisnya lagi adalah dari V3 ke V4 tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan yang mengecewakannya lagi adalah tenaga yang dihasilkan di V4 malah lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang V3. Yang mana V3 bisa menghasilkan tenaga di 19,3 PS sedangkan V4 ada di 18,4 PS. Torsinya pun berubah, yang mana V3 ada di 14,7 Nm di 8.500 rpm dan V4 ada di 14,2 Nm di 7.500 rpm. Kenapa bisa mengalami perbedaan? Ya ini semua karena standar emisi, jadi ECU-nya di remap ulang. Lalu selain mesin, rangkanya juga masih sama-sama menggunakan Delta Box. Namun ironisnya, walaupun semua terasa sama, untuk R15 V4 memiliki bobot yang lebih berat daripada yang V3. Yang mana V4 memiliki berat di 141 kg, sedangkan V3 ada di 137 kg. Ya kasarnya jika dilihat dari spesifikasi aja, V4 malah mengalami downgrade. Tapi kenapa harganya bisa mahal? Apakah karena sudah memiliki fitur quick shifter untuk tipe tertingginya? Jawabannya tentu aja iya. Karena Yamaha R15 adalah motor sport entry level pertama di Indonesia yang memiliki fitur ini. Namun sayangnya adalah fungsi quick shifter di R15M hanya berlaku untuk pengoperasian di gigi atas saja. Yang menariknya adalah quick shifternya ini dijual juga oleh Yamaha dan bisa digunakan untuk varian standar dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah saat ini. Kalian sudah bisa menikmati fitur quick shifter di varian standar. Tapi nggak sampai di situ aja, kenapa harga motor ini bisa sangat mahal? Karena mau bagaimanapun, Yamaha R15M memiliki fitur canggih lainnya, misalnya TCS, panel meter dengan model street lap, kaliper depan yang lumayan oke, jok yang memiliki aksen karbon, tutup suspensi depan khusus, engine start ala Moge, emblem 3D, dan lainnya. Namun apakah dengan hal-hal tersebut motor ini layak dijual dengan harga 45 juta rupiah?
Jawabannya sebenarnya tidak terlalu layak mengingat dengan 45 juta kita sudah bisa mendapatkan motor yang lebih baik daripada Yamaha R15M. Yang mana seharusnya motor ini dijual masih di bawah harga 40 juta. Tapi kenapa harganya bisa sampai 40 juta lebih? Apakah Yamaha nyari untungnya kegedean? Sebenarnya nggak gitu juga, semua ini bisa terjadi karena adanya inflasi. Jadi diketahui pada bulan Oktober tahun 2021, harga baja dunia melonjak sampai 57% dan aluminium sampai 45%. Sedangkan untuk membangun Yamaha R15 banyak menggunakan bahan seperti baja untuk rangka dan aluminium untuk blok mesin, part elektronik, dan lainnya. Dan karena adanya kenaikan harga yang signifikan ini, akhirnya harga produksi motornya juga mengalami lonjakan. Selain itu, inflasi di Indonesia juga mengalami kenaikan, yang mana di tahun-tahun tersebut inflasi Indonesia sempat di atas 3-4% dan lagi-lagi, hal ini menyebabkan beban operasional semakin meningkat. Dan sayangnya pada akhirnya motor Yamaha R15 yang seharusnya menjadi motor entry level dengan harganya entry level, saat ini memiliki harga yang lumayan mahal untuk sekelas motor 150cc doang. Makanya dengan adanya kenaikan harga ini, gak heran kalau penjualan Yamaha R15 turun secara keseluruhan, bahkan cenderung tidak laku saat ini. Udah trennya berkurang, harganya semakin mahal, ya siapa yang mau beli? Iya kan? Apalagi saat ini kalau kalian kebelet mau naik motor fairing nih ya, di pasar bekas dengan harga 30 jutaan ke bawah aja, pilihannya tentu aja jauh lebih menarik. Ada Yamaha R25, ada Ninja 250, bahkan ada KTM RC 250 tahun 2018. Motor-motor tersebut jika dibandingkan dengan Yamaha R15M, tentu aja Yamaha R15M terasa Alamak najisnya. walaupun memang kalau secara fitur jika dibandingkan motor 250cc bekas, Yamaha R15M masih lebih baik. Tapi ini Indonesia, siapa yang peduli dengan fitur? Apalagi kita ngomongin motor sport fairing. Yang dicari ya pertama tentu aja suara, dan yang kedua tampilan, dan yang ketiga baru fitur. Lagi pula kalau perihal quick shifter, saat ini sudah banyak banget yang jual part aftermarketnya untuk Yamaha R25 misalnya. Harganya pun cuma di 2 jutaan aja. Jadi ya dengan faktor-faktor yang ada, Yamaha R15M dibanderol dengan harga 45 juta, rasanya agak gimana gitu ya. Walaupun kita harus mengapresiasi Yamaha, mereka memberikan beberapa fitur baru di Yamaha R15 V4, tapi nih ya, kita harus sadar akan kondisi pasar Indonesia. Fitur berlimpah dan canggih di motor sport fairing 150cc untuk apa? Iya kan? Karena ya sekali lagi, untuk motor sport fairing yang dicari cuma suara dan desain. Udah itu aja, karena mau bagaimanapun itulah yang bisa dipamerkan ke orang-orang. Iya kan? Karena mau bagaimanapun juga, membeli motor sport fairing tujuannya cuma dua, yaitu gaya dan pamer. Quick shifter memang bisa untuk pamer, tapi sayangnya nggak semua orang peduli dengan hal tersebut. Namun kalau perihal desain dan suara, ya kebanyakan orang lebih peduli dengan hal itu. Jadi kesimpulannya, apakah Yamaha R15M V4 overpriced? Gimana ya? Kalau menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.